Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Malam Nifsu Sa'ban adalah salah satu malam yang istimewa dalam ajaran Islam. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Nifsu mempunyai arti pertengahan. Jadi secara keseluruhan dapat diartikan sebagai malam di pertengahan bulan Sya'ban. Pada malam tersebut merupakan malam yang sangat spesial di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sendiri merupakan waktu pembuka sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Di malam tersebut, terbukalah pintu langit untuk semua makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Pintu maaf pun terbuka untuk setiap umat manusia yang memohon ampun karena telah banyak melakukan perbuatan dosa. Rezeki akan turun kepada setiap makhluk ciptaannya yang ada di dunia. Tidak akan terlewat satu makhluk pun dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa amalan yang dianjurkan untuk diamalkan di waktu malam tersebut. Lalu amalan apa sajakah itu yang dianjurkan untuk dilakukan pada malam Nifsu Sa'ban, sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut wajib tonton. Amalan malam Nifsu Sa'ban baca ini akan dilancarkan rezekinya. Versi dari Magenta Islam. Pada malam Nifsu Sa'ban, seluruh umat muslim berbondong-bondong untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Hal ini terjadi karena malam tersebut mempunyai keistimewaan di mata Allah. Rahmat darinya akan turun di setiap makhluk ciptaannya yang hidup di muka bumi ini. Begitu sayangnya Allah terhadap umatnya yang beriman. Rezeki akan terus mengalir di malam itu. Semua pendosa akan mendapatkan ampunan jika melakukan taubat di malam Nifsu Sa'ban. Semua amalan baik yang dilakukan pada malam itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Malam tersebut menjadi waktu yang baik untuk diri kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dengan begitu keimanan kita akan bertambah kuat dan membuat setan sulit menggoda dan merayu diri kita untuk masuk ke jalan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Lalu amalan apa saja yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada malam tersebut? Apa saja yang akan kita dapatkan jika melakukan amalan tersebut? Kalian juga bertanya-tanya sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Jangan skip video ini, tonton hingga akhir dan temukan info selengkapnya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Puasa di bulan Sya'ban. Tidak hanya puasa wajib yang dilakukan di bulan Ramadan saja. Di bulan Sya'ban ada juga puasa sunnah yang bisa kita lakukan untuk semua umat muslim yang ada di seluruh dunia. Bulan Sya'ban menjadi salah satu bulan yang spesial di mata Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW pun sering melakukan puasa sunnah di bulan tersebut. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis, tidak pernah aku menyaksikan Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Dan tidak pernah aku saksikan beliau banyak berpuasa di hari-hari tertentu seperti pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut Rasulullah telah memberikan contoh yang bisa kita teladani dan praktekkan ke dalam kehidupan kita. Jika kita umatnya melakukan perbuatan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, maka akan mendapat pahala yang berlimpah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah
sehingga aku mencintainya. Jika kau telah mencintainya, maka aku akan memberikan petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangan yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengkabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tadi pun menunjukkan bahwa jika kita meneladani sikap Rasul dan menjalankan perbuatan sunnahnya, tidak akan ada kerugian yang menimpa kita semua. Pahala akan tambah deras mengalir kepada diri kita ini. Sungguh luar biasa, bukan sahabat beriman? Bertaubat dan memohon ampunan. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tidak ada seorang manusia biasa yang suci dari dosa di dunia. Setan yang merayu dan akan terus menggoda terkadang mampu meruntuhkan iman dan membuat kita melakukan perbuatan yang berdosa. Pada malam nifsu Sa'ban, pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun terbuka sangatlah lebar. Pada saat itu adalah waktu yang tepat untuk bersujud dan bertaubat kepada Allah Ta'ala agar kembali ke jalan yang benar dan tidak terjerumus ke dalam api neraka. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam satu hadis. Wahai Aisyah, apakah kamu menyangka bahwa Rasulullah tidak memberi hakmu kepadamu? Aku menjawab, tidak ya Rasulullah, namun aku menyangka bahwa Anda telah dipanggil Allah karena sujud Anda lama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kamu malam apa ini? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah malam nifsu Sa'ban dan Allah muncul pada hamba-hambanya di malam nifsu Sa'ban dan mengampuni orang yang minta ampun, mengasihi orang yang minta dikasihi, namun menunda orang yang hasud sebagaimana perilaku mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas bahwa malam nifsu Sa'ban adalah malam yang penuh ampunan. Banyak waktu untuk para pendosa bertaubat di malam tersebut. Akan merugilah para pendosa yang tidak segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Jika tidak bertaubat di malam nifsu Sa'ban, maka bertaubatlah di malam-malam yang lainnya. Karena Allah memberikan waktu untuk bertaubat hingga roh sudah sampai di batas tenggorokannya. Hal tersebut pun dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Hadis riwayat Tirmizi. Salat sunnah nifsu Sa'ban. Pada malam nifsu Sa'ban, sahabat beriman, segala amalan baik yang dilakukan akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Salah satu ibadah wajib yang kita lakukan setiap hari adalah sholat. Ibadah ini menjadi tiang dari ajaran agama. Jika sholatnya buruk, maka hampir dipastikan ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam malam nifsu Sa'ban, ada sholat sunnah yang dilakukan pada malam itu. Kita sebagai umatnya yang beriman harus mengikuti perintah Allah. Anjuran tersebut pun tertulis dalam sebuah hadis. Apabila telah datang malam nifsu Sa'ban, maka kamu sholatlah pada malammu dan kerjakanlah puasa pada siangnya, maka sesungguhnya Allah akan turun pada malam itu sampai terbenamnya matahari ke langit dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah seseorang yang memohon ampun kepadaku
kecuali akanku Allah ampuni dia. Tidaklah seorang hamba memohon rezeki kepadaku, maka akan aku berikan rezeki kepadanya. Tidaklah seseorang memohon dihindarkan dari bala, kecuali akan ku berikan kesehatan. Dan tidaklah permohonan ini dan permintaan itu kecuali aku, Allah mengabulkannya hingga terbitnya fajar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan pintu rezeki dan rahmat yang terbuka lebar, sungguh rugi jika kita tidak melakukan sholat sunnah tersebut. Perbanyak berdoa. Pada malam nisfu Sya'ban, kita pun dianjurkan memperbanyak berdoa. Rahmat Allah yang turun di muka bumi dan pintu-pintu rezeki yang telah terbuka membuat malam tersebut menjadi waktu yang tepat untuk kita memanjatkan doa memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala. Berdoa meminta diampuni dosanya pun menjadi salah satu doa yang harus dipanjatkan kepadanya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian, kemunafikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Akan menjadi umatnya yang rugi jika kita tidak berdoa dengan sepenuh hati di malam tersebut. Karena rahmat Allah yang melimpah telah turun ke bumi, dan jika kalian hanya diam saja, maka akan sia-sialah waktu kalian terbuang begitu saja. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian melakukannya? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.